Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasasti Nurmalita Pasha, mahasiswi Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Politeknik Kesehatan Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan nabati. Mikroba dapat mencemari bahan pangan melalui air, debu, udara, tanah, alat-alat pengolah, juga sekresi dari usus manusia dan hewan. Penyakit akibat bahan pangan atau foodborne disease yang terjadi segera setelah mengkonsumsi pangan umumnya disebut dengan keracunan. Pangan dapat beracun karena telah terkontaminasi oleh bakteri patogen yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang biak selama penyimpanan, sehingga bakteri tersebut mampu memproduksi toksin yang berbahaya bagi manusia. Bakteri patogen merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang penyehatan makanan seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pencernaan disebabkan masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Identifikasi bakteri patogen penting dilakukan untuk mengetahui jenis bakteri penyebab penyakit, sehingga penyakit akibat bakteri patogen dapat ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan nabati. Yang pertama, identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dengan sampel olahan daging sapi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah BSC atau Biological Safety Cabinet, cawan petri, garpu, sendok pisau, tabung reaksi, inkubator, OC, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nepelometer, BD-Ponix, gelas benda, pipa tetes, dan loop. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sampel olahan daging sapi yaitu rebus dan bumbu, BHI atau Brain Heart Infusion, Selenite Broth, APW, Alkaline Peptone Water, TSA Trypsin Soya Agar, SS Salmonella Shigella, XLD Psilocybin Lysine Deoxycholate, EMB Eosin Methylene Blue, MC Mekanke, CR Chromacold, MSA Mannitol Salt Agar, TCBS Thiosulfat Citrate Bile Salt Sucrose, ID Broth, dan antiserum H7. Selanjutnya, langkah kerja yang harus dilakukan yaitu A. Preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengaya. Sampel daging sapi, rebus dan bumbu dicacah hingga halus, kemudian diinokulasikan ke medium pengaya BHI, Selenite Broth, dan APW secara aseptik. Sampel diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. B. Inokulasi pada medium selektif. Sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, TCBS dengan strict plate method. Sampel dari BHI diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, dan MSA. Sampel dari Selenite Broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD. Sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCBS. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. C. Inokulasi bakteri pada BHI. Koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif CR, EMB, dan MC, Salmonella SP pada medium selektif SS dan XLD, Staphylococcus sp pada medium MSA, Bacillus sp pada medium TSA, dan Vibrio cholerae pada medium TCBS diinokulasikan ke BHI dengan cara diambil menggunakan OC untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni yang berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. D. Uji penegasan pada medium selektif. Isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strict plate method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA. Isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada TCBS. Dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC diinokulasikan pada MC. Sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. E. Uji biokimia. Koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan OC secara aseptik dan dimasukkan ke ID Broth lalu di vortex hingga homogen. Sampel di dalam ID Broth diukur tingkat kekeruhan menggunakan nepelometer, kekeruhan berkisar 0,5 sampai 0,6.
Setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID bakteri gram negatif atau panel PID bakteri gram positif dan dimasukkan ke BD Ponix untuk diinkubasi sekaligus identifikasi jenis bakteri. BD Ponix mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh dicetak. F. Tes antisera E. coli. Permukaan gelas benda digambari lingkaran. Antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri E. coli diambil dengan OC dan diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. G. Analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel olahan daging sapi dituangkan ke panel NID bakteri gram negatif atau panel PID bakteri gram positif dan diinkubasi pada BD Ponix serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pasir pada tes antisera E. coli. Koloni bakteri pada medium pengaya diinokulasikan pada medium selektif untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan secara spesifik. Pertumbuhan koloni E. coli positif pada daging rebus di medium EMB dan daging bumbu pada medium CR dan MC. Bakteri pada EMB memiliki karakteristik koloni berwarna metalik. CR memiliki karakteristik koloni berwarna biru. Dan pada MC memiliki karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut. Sedangkan pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging bumbu dan rebus di medium MSA dengan karakteristik koloni berwarna kuning. Pertumbuhan koloni Bacillus sp positif pada daging rebus di medium TSA dengan karakteristik koloni melebar berwarna putih hingga abu-abu. Pertumbuhan koloni Salmonella sp dan Vibrio cholerae negatif pada semua sampel di medium SS, XLD, dan TCBS. Hasil pertumbuhan koloni bakteri yang positif diinokulasikan pada medium BHI untuk pengayaan jumlah koloni bakteri sebelum dilakukan uji penegasan. Pertumbuhan koloni bakteri tersangka sampel daging sapi pada uji penegasan adalah E. coli positif pada daging bumbu dan negatif pada daging rebus. Koloni positif ditandai dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut pada medium MC. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging rebus ulangan ke-1 dan daging bumbu dengan karakteristik koloni berwarna kuning. Sementara pada daging rebus ulangan kedua bersifat negatif pada medium MSA. Jadi perbedaan hasil antara daging rebus ulangan ke-1 dan kedua menunjukkan koloni bakteri pada cawan Petri ulangan kedua bukan merupakan Staphylococcus sp, sehingga hasil pertumbuhan koloninya bersifat negatif. Pertumbuhan koloni Bacillus sp pada medium TSA adalah positif pada daging rebus untuk kedua ulangan dengan karakteristik koloni berwarna putih sampai abu-abu. Uji biokimia untuk mengidentifikasi jenis bakteri pada sampel daging sapi menggunakan BD Ponix. Sampel daging sapi rebus teridentifikasi mengandung bakteri Staphylococcus cereus, Bacillus thuringiensis, dan Staphylococcus gallinarum. Sementara pada daging sapi bumbu teridentifikasi mengandung bakteri E. coli dan Staphylococcus gallinarum. Tes antisera untuk mengetahui patogenitas E. coli pada sampel daging sapi bumbu didapatkan hasil E. coli pada sampel tidak bersifat patogen. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang kriteria mikrobiologi dalam pangan olahan, batas maksimum cemaran E. coli pada produk olahan daging adalah 10 koloni per gram. Koloni E. coli pada sampel daging olahan yang melebihi ambang batas yang disyaratkan dapat menyebabkan terjadinya kasus KLB keracunan pangan. Kontaminasi E. coli pada daging sapi bumbu kemungkinan terjadi saat proses pengolahan makanan, baik dari penjamah makanan, sumber air, maupun lingkungan. Kedua, identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati dengan sampel susu kedelai. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu autoklaf, botol pengencer, cawan Petri, gelas Erlenmeyer, gelas piala, inkubator aerob, lampu spiritus, laminar airflow, oven OC bulat, spoit, sendok tanduk, tabung reaksi, tabung Durham, dan timbangan analitik. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Aquades, etanol 70%, medium mannitol egg yolk polymyxin agar,
medium Peptone water, medium salinity cystine broth, medium Vogel Johnson agar, medium Salmonella Shigella agar, dan sampel susu kedelai tanpa merek. Selanjutnya, langkah kerja yang harus dilakukan yaitu A. Sterilisasi alat. Alat-alat yang digunakan dicuci lalu dibilas dengan air suling. Kemudian disterilkan dengan menggunakan OC pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam untuk alat gelas. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan dengan menggunakan lampu spiritus selama 30 detik. Alat-alat karet, plastik, tidak tahan pemanas dengan suhu tinggi, disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. B. Perlakuan pengambilan sampel. Beberapa sampel susu kedelai tanpa merek diambil sebagai sampel. C. Pengenceran sampel. Sampel susu kedelai tanpa merek dibuat pengenceran 100 sampai 10 pangkat minus 4 atau sesuai derajat kombinasi bahan. Dengan cara aseptik, sampel susu kedelai tanpa merek diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam botol pengencer steril. Kemudian ditambahkan 9 ml air suling steril dan dihomogenkan, maka diperoleh pengenceran 100. Untuk pengenceran selanjutnya, dipipet 1 ml dari 100 dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 9 ml air suling steril, dihomogenkan dan diperoleh pengenceran 10 pangkat minus 1. Demikian selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk pengenceran 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 3, dan 10 pangkat minus 4. D. Identifikasi bakteri Salmonella sp. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada pengenceran 10 pangkat minus 1 untuk diinokulasikan ke dalam medium salinity cystine broth 9 ml, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat. Hasil yang diperoleh diinokulasikan dengan metode tuang pada medium Salmonella Shigella agar, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam dengan zona kuning. E. Identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada masing-masing pengenceran 100, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2 untuk diinokulasikan ke dalam medium Peptone water 90 ml, kemudian diinkubasi pada 30 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif terjadi kekeruhan disertai dengan terbentuknya endapan pada dasar tabung. Kemudian dilanjutkan dengan medium selektif, yaitu medium Vogel Johnson agar diinokulasikan dengan metode tuang. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam zona kuning. F. Identifikasi bakteri Bacillus cereus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 0,25 ml dari setiap pengenceran. Kemudian diinokulasi di atas permukaan mannitol egg yolk polymyxin agar. Setelah itu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni berwarna merah muda pada medium mannitol egg yolk polymyxin agar. Pada penelitian ini diidentifikasi mikroba patogen digunakan medium pengaya dan dilanjutkan ke medium selektif. Beberapa medium ini digunakan untuk identifikasi mikroba patogen, antara lain medium salinity cystine broth dilanjutkan ke medium selektif Salmonella Shigella agar untuk identifikasi Salmonella sp. Peptone water dilanjutkan ke medium selektif Vogel Johnson agar untuk identifikasi Staphylococcus aureus dan medium mannitol egg yolk polymyxin agar untuk mengidentifikasi bakteri Bacillus cereus. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel ini. Identifikasi bakteri patogen Staphylococcus aureus, hasil yang diperoleh yaitu sampel C, E, dan H tampak jernih dan tidak terdapat endapan pada dasar tabung. Kemudian pada medium lanjutan hasilnya negatif karena tidak tumbuh koloni hitam dengan zona kuning, sehingga sampel C, E, dan H memenuhi persyaratan berdasarkan ketetapan standar nasional Indonesia tentang bakteri Staphylococcus aureus, yaitu 1/102 koloni per mililiter. Dari pengujian sampel C, E, dan H, medium selektif Salmonella Shigella agar
yang telah dilakukan diperoleh hasil yang negatif karena tidak tumbuh koloni hitam dengan zona kuning, sehingga sampel C, E, dan H memenuhi persyaratan berdasarkan ketetapan Standar Nasional Indonesia tentang bakteri Salmonella sp, yaitu negatif per 25 ml. Dari hasil analisis kuantitatif, yaitu identifikasi bakteri patogen Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus, serta analisis kualitatif, yaitu identifikasi mikroba patogen Salmonella sp, menunjukkan bahwa semua sampel memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia nomor 06.8-7388-2009 tentang produk susu kedelai. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.